warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya pelajaran yang akan kita pelajari nanti menjadi barokah dan manfaat. Amin. Berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, nanti ketika Bapak menjelaskan materi, tolong diperhatikan ya. Jangan ada yang ngomong sendiri, biar paham materinya. Sebelumnya bisa ditata dulu tempat duduknya. Sudah rapi? Sudah rapi apa belum? Sudah rapi. Saya absen dulu ya. Ketika saya absen nanti seperti biasanya, sebutkan kata-kata hari ini, kualitas hari ini. Bisa mikir dulu. Saya kasih waktu 30 detik. Katakan hari ini. Ayo Bapak, ayo. Nanti yang lainnya bisa mendengarkan kata-kata temannya. Mungkin bisa memotivasi atau membuat semangat belajar. Sudah siap. Mbak Usni. Semangat ceria selalu. Mbak Ica. Kesuksesan dimulai dari langkah pertama yang siap. Mbak Nadifa. Artinya Lanjut. Mbak Hilman. Tersenyumlah untuk merubah dunia, selain biarkan dunia merubah sendiri. Mbak Tias. Sebelum dicintai orang lain, cintailah diri sendiri. Mbak Haiko. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mas Yusuf. Monggo, Mas Yusuf hadir ya? Kata-kata hari ini nggak hadir. Mas Wanda, Mbak Wanda. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ya. Mas Dimas. Apa? Carpe diem. Apa itu? Mbak Warga. Juga harus diri, irilah pada kematian yang indah, bukan diri pada kehidupan yang Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Kita akan mempelajari materi tentang menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Nah, materi ini
berhubungan dengan materi tentang sumber daya alam lingkungan. Jadi kita sebagai khalifatullah itu juga harus menjaga sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita, menjaga iman-iman yang telah Allah berikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami peran dan tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Kemudian peserta didik terbiasa membaca, mengartikan dan menulis Quran surah Al-Baqarah dan Al-Qasas serta hadis Nabi. Kemudian peserta didik mampu mendiskusikan peran apa saja yang bisa dilakukan sebagai pelajar muslim dalam mewujudkan khalifatullah fil ardh dan kasih sayang. Sedikit ada pantunnya buat motivasi. Sholat jamaah sesuai tuntunan syara. Tidak saling berjamaah, nyesal rasanya. Hidup di dunia hanyalah sementara. Mari tebar kasih kepada sesamanya. Indonesia negara gembah limpah, negeri subur makmur aman sentosa. Manusia dicipta jadi khalifah, rukun sama tetangga tanpa terpaksa. Pelajar PAI jangan berilusi, tetap semangat bersama guru hebat. Pelajar sejati bisa toleransi, ilmunya manfaat untuk bekal akhirat. Kemudian apa sih sebenarnya makna khalifatullah fil ardh itu? Khalifatullah fil ardh sendiri di dalam Al-Quran memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Artinya pengganti Allah di bumi yang mempunyai peran dan tanggung jawab dari semua makhluk di muka bumi untuk mengelola semua ciptaan Allah yang ada, baik yang hidup ataupun yang mati. Kemudian mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengekang Allah, tidak ada yang bisa membatasi Allah. Allah bisa berkehendak semamanya sendiri, yaitu menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini? Kenapa tidak makhluk-makhluk yang lain? Karena manusia memiliki akal yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian di ayat selanjutnya diterangkan, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Jadi manusia memiliki kelebihan berupa akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jika kita ingin
disayangi oleh Allah, hubungan kita dengan Allah baik, hablum minallah, kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas, karena orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Maka hendaklah kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Jadi kita harus padan antara vertikal hubungan kita dengan Allah dan horizontal hubungan kita sesama manusia harus baik. Selanjutnya, tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Pertama, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ini ketika kita sholat Jumat, itu kan semuanya bagi yang laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat dan dilarang untuk berjual beli, bahkan haram hukumnya berjual beli. Kemudian ketika kewajiban kita sudah kita laksanakan, Allah menyuruh kita untuk bertebar di muka bumi, mencari rezeki-rezeki yang halal yang telah Allah siapkan untuk kita. Jadi harus padan antara akhirat harus dilaksanakan, kemudian dunia juga dilaksanakan. Seperti kalam hikmah yang dikatakan para ulama, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Dari sini kita mengetahui bahwa kita bekerja mencari pangan itu juga semampu kita, cuma jangan terlalu teman-teman, semampunya lah. Tetapi kalau kita beramal untuk akhirat itu harus lebih semangat, karena seakan-akan itu kita masuk mati besok. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian tugas yang kedua, sebagai khalifatul fil ardh, kita memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi dari kerusakan. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, "Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga apa yang telah Allah berikan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena jika kita menjaga dan bersyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, Allah pasti akan menambahnya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaku amat berat. Sudah selesai. Selanjutnya berdiskusi kelompokan. Ini mulai Mbak Wardah, terus Mas Dimas kelompok sini, mulai Mbak Tias sampai Mbak Lanjita kelompok 2, kelompok 1 kelompok 2. Tugasnya apa Pak? Mendiskusikan materi yang sudah saya sampaikan. Nanti akan ada kuis cepat-cepatan. Saya bacakan soalnya, terus kalian cepat-cepatan dijawab. Diskusi dan seperti saya bacakan. Tetapi kalau pertanyaannya belum selesai, sudah angkat tangan, maka sudah berhenti. Saya bacakan, terus A, B, C, D-nya juga saya bacakan. Kalau saya baca dari A sudah angkat tangan, sudah berhenti. Boleh jawab A, B, C, D. Ya, sudah Siapkan dulu. yang menjawab ini Semua kelompokan.
Semua kelompok bebas angkat tangan. Oke. Didiskusikan terlebih dahulu materinya. Wanda. Kita Wanda. Aku akan mengalahkan kelompok. Apa kau? Maju kau Wanda. Pasti menang kelompokku. Nanti dapat motor langsung di bawah Wanda. Kamu dapat dalam metal. Terus jualan Hanita. Kan yang kita makan berarti tangan sing Jawa. Harus cukup. Jadi cara menimpa, Sudah ya? Sebelumnya biar semangat berdiri dulu semuanya. Oke. Kita lakukan peregangan biar nggak ngantuk. dipimpin sama orang laki lah. Pertama-tama mulai dulu, sakarpe, mulai. Langsung. Nggak ngantuk. Ya, udah. Duduk lagi. Jalan aja. Ya, siap, jangan. Sudah siap semuanya? Sudah. Ready. Soalnya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan informasi kepada para malaikat bahwa Dia hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Arti khalifah adalah ya apa jawab saja. Siapa? Kelompok siapa? Saya tadi ada Hah? Tadi saya ada bicara. Iya, jawab saja. Cuma kan harus disebutkan terlebih dahulu A apa B apa. Kalau belum disebutkan berarti harus jawab apa? A B C D. Pokoknya jawabannya pemimpin. Lu harus jawab B C D. Salah berarti salah. Coba. Tidak memperhatikan karena Tadi yang mengatakan gak saya ada itu disuruh jawab Pak. Jawab Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah sangat tidak menyukai manusia yang memiliki perilaku tercela seperti yang digambarkan dalam potongan ayat tersebut, yaitu A. Andi tidak datang pada acara pertemuan rapat yang telah dijanjikannya. B. Bahagia karena telah lulus sekolah. Beni merayakannya dengan Beni merayakannya dengan bersedekah.
C. Marni mengatakan ibunya kampungan ketika meminta Marni memakai pakaian yang menutup aurat sebelum pergi keluar rumah. D. Deki mengaku sudah melakukan sholat zuhur ketika ditanya ibunya. Padahal dari siang sampai sore hari Deki hanya memainkan HP-nya. Allah, saya bacakan lagi pertanyaannya. Allah sangat tidak menyukai manusia yang memiliki perilaku tercela seperti yang digambarkan dalam potongan ayat tersebut, yaitu kecuali nantep gurunya. Ini. Apa? Jawabannya adalah B. Nah, Ini aja. kemudian nomor 3, soal 3. Suatu ketika datang ke rumah kalian seseorang yang sudah cukup tua, berpakaian yang sudah kurang layak dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Sesaat kemudian ia mengulurkan tangannya dan berucap, "Mohon dibelas kasihani." Sebagai generasi Muslim, sikap yang terbaik untuk segera dilakukan adalah A. Mempersilahkan datang lain kali karena orang tua tidak di rumah. B. Dibiarkan karena mengenakan simbol non-Muslim. C. Memberikan nasihat yang bermanfaat. D. Memberikan bantuan seikhlasnya. Saya dulu. Ya, D. Tuh. Kamu entok aja kita yang katakan 2 orang loh, Pak. enggak itu dulu-duluan ya Pak ya. Berantem. Kemudian pertanyaan terakhir. Sudah pasti kalah ya. Pemenangnya kelompok 1. Dapat hadiah. Dapat tasrek. Apa hadiah? Masih kuning. Sampai jagung. Karena yang adanya di kamar saya ini ya. Saya bisa dipoto. Halim. Betul. Sudah selesai. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasannya tadi tentang Khalifatullah fil ardh, khalifah di bumi. Ya, boleh ya. Saya simpulkan ya. Jadi Khalifatullah fil ardh itu adalah pengganti Allah di bumi yang mempunyai peran dan tanggung jawab dari semua makhluk di muka bumi untuk mengelola semua ciptaan Allah yang ada, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi kita juga berkewajiban untuk menjaga sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sudah sekian dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Observer.